Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai daftar keturunan Terah yang ada di dalam teks Kejadian pasal yang 11 sebelum kita masuk kepada Abraham. Ini menarik sekali kalau kita menelusuri garis keturunan yang Tuhan janjikan dari keturunan Seth dan akhirnya ini menuju ke keturunan Terah lalu Abraham, yaitu bapa segala bangsa, dan di mana janji-janji Tuhan akan dinyatakan kepada umat pilihannya. Namun sebelumnya, sebagai disclaimer bahwa channel ini dibuat untuk menambah wawasan pengetahuan kita, bukan untuk mendiskreditkan keyakinan atau pandangan tertentu. Itu kembalikan ke kita masing-masing ya guys. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan untuk kita semuanya supaya pikiran kita terbuka. Oke, pembukaannya sudah enak didengar dan mengalir. Kalau mau sedikit lebih rapi dan padat, bisa dibentuk seperti ini supaya pendengar langsung fokus ke topik. Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Kali ini kita akan membahas daftar keturunan Terah yang ada di dalam teks Kejadian pasal 11. Sebelum kita masuk ke kisah Abraham. Ini menarik banget, karena kalau kita telusuri, garis keturunan ini adalah jalur janji Tuhan yang dimulai dari keturunan Seth, lalu mengalir sampai kepada Terah, dan akhirnya ke Abraham, bapak segala bangsa. Tempat janji-janji Tuhan dinyatakan kepada umat pilihannya. Tapi sebelum mulai, disclaimer dulu ya. Channel ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk mendiskreditkan keyakinan atau pandangan tertentu. Semuanya kita kembalikan ke masing-masing pribadi. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuka pikiran kita. Kalau mau, aku bisa sekalian bikinin versi narasi lanjutannya yang masuk langsung ke penjelasan garis keturunannya, biar nyambung ke pembahasan utama. Melian? Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Nah, dalam konteksnya inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Oke, kalau mau dibawakan dengan alur yang lebih naratif dan enak didengar, bisa seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Dalam konteksnya, inilah silsilah Terah. Terah memiliki 3 anak, yaitu Abram dan Haran. Lalu Haran sendiri memperanakan Lot. Dari sini, kita mulai melihat hubungan keluarga yang nantinya akan berperan penting dalam kisah besar rencana Allah di Alkitab. Kalau mau, aku bisa sambungin dengan latar historis dan makna teologis dari hubungan Abram, Nahor, Haran, dan Lot, supaya pembahasannya makin kuat. Mau sampai sini gitu? Oke, kita masuk ke dalam latar belakang sejarah tentang keturunan Terah lalu Abraham. Baik, ini bisa dibawakan seperti narasi yang mengalir. Kalau kita melihat latar belakang sejarahnya, Terah hidup di masa pasca Babel, ketika umat manusia mulai tersebar dan membentuk bangsa-bangsa. Ia berasal dari Ur-Kasdim, sebuah kota maju di wilayah Mesopotamia, pusat perdagangan dan penyembahan dewa-dewa. Dari garis keturunan ini, Allah mempersiapkan satu jalur khusus, yaitu Abram, yang kelak akan dipanggil keluar dari lingkungan penyembahan berhala untuk menerima janji besar. Jadi, kisah ini bukan hanya soal silsilah keluarga, tapi tentang bagaimana Tuhan bekerja di tengah sejarah dan budaya yang penuh tantangan untuk menggenapi rencana penebusannya. Kalau mau, aku bisa lanjutkan ke bagian makna teologisnya, supaya senyambung dengan relevansinya buat kita sekarang. Mau aku terusin ke situ deh? Nah, coba kita mau bandingkan cerita-cerita tradisi budaya Timur Dekat kuno mengenai orang-orang pilihan Tuhan. Oke, ini bisa dibawakan seperti ini, supaya nyambung dan tetap mengalir. Nah, kalau kita bandingkan dengan tradisi budaya Timur Dekat kuno, konsep orang-orang pilihan Tuhan punya kemiripan sekaligus perbedaan yang mencolok. Dalamnya kisah kuno, raja atau pahlawan biasanya dianggap dipilih oleh dewa-dewa karena kekuatan atau kejayaan mereka. Tapi di Alkitab, orang yang dipilih Tuhan seringkali bukan yang paling kuat atau berkuasa,
melainkan mereka yang mau taat dan percaya seperti Abram. Ini menunjukkan bahwa pemilihan Allah bukan soal status sosial atau prestasi, tapi soal rencananya yang lebih besar untuk memberkati semua bangsa. Kalau mau, aku bisa tambahkan contoh spesifik dari catatan sejarah atau mitologi Mesopotamia yang relevan dengan konteks Abram. Hudson? Oke, kita coba lihat mitologi yang relevan dalam konteks Abram ini. Baik, ini bisa dibawakan seperti narasi sejarahnya. Kalau kita melihat mitologi yang berkembang di wilayah Mesopotamia pada masa Abram, ada kisah-kisah seperti dari Sumeria dan Babel yang menceritakan dewa-dewa memilih seorang raja atau pahlawan untuk menjalankan misi tertentu. Misalnya, dalam epos Gilgamesh, sang raja dianggap setengah dewa dan diberi kekuatan luar biasa untuk mencari keabadian. Atau dalam mitos Akadia, Dewa Marduk memilih pahlawan untuk menegakkan ketertiban setelah kekacauan. Menariknya, dalam kisah Alkitab, Abram justru dipanggil bukan karena ia punya darah bangsawan atau kekuatan adikodrati, melainkan karena Allah ingin memakai hidupnya untuk tujuan rohani yang jauh melampaui kejayaan politik atau militer. Jadi, menegaskan perbedaan antara konsep pemilihan ilahi dalam Alkitab dengan mitos-mitos sekitarnya. Kalau mau, aku bisa sambungkan ini dengan analisis bagaimana latar budaya itu mempengaruhi tantangan iman Abram ketika Allah memanggilnya keluar dari Ur Kasdim. Mau kuen ke situ? Lalu di sini tercatat ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Jadi tinggal Abram dan Nahor. Abram kawin, Abram istrinya namanya Sarai, sedangkan Nahor Milka. Nah, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Sedangkan menurut konteks budaya pada saat itu, ketika seseorang perempuan mandul tidak mempunyai anak, itu dianggap sebagai suatu aib. Oke, ini bisa dirangkai supaya jelas alurnya dan terasa konteks budayanya. Di sini tercatat ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya, yaitu Ur Kasdim. Jadi, yang tersisa adalah Abram dan Nahor. Abram menikah dengan Sarai, sedangkan Nahor menikah dengan Milka. Nah, ada Hudson di sini. Sarai masih tidak memiliki anak. Dalam konteks budaya Timur Dekat kuno, bahwa kondisi ini sebagai aib besar. Seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan keturunan sering kali dipandang rendah, bahkan dianggap membawa kutuk atau malu bagi keluarganya. Padahal, di masyarakat saat itu, memiliki anak kelangsungan nama keluarga, status sosial, dan jaminan masa depan. Kalau mau, aku bisa sambungkan ini ke bagian bagaimana Tuhan justru memakai situasi mandul ini untuk menunjukkan kuasa dan rencananya lewat Abram dan Sarai. Mau aku sambungin begitu? Lalu ayat 31 ini mencatat perjalanan Terah yang membawa Abram serta cucunya Lot. Kemudian Sarai juga ikut. Ia berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke arah Kanaan. Lalu ia sampailah ke Haran dan menetap di sana. Ini bisa dibawakan dengan narasi yang lebih mengalir dan sedikit memberi gambaran perjalanannya. Lalu di ayat 31, kita melihat catatan perjalanan Terah. Yesudi Abram, cucunya Lot, anak dari Haran, serta Sarai, istri Abram. Mereka berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim dengan tujuan menuju tanah Kanaan. Namun ketika sampai di Haran, berangkat selesai. Perjalanan ini bukan hanya perpindahan geografis, tapi juga bagian dari rangkaian peristiwa yang akan mengantar kita pada panggilan Allah kepada Abram di pasal berikutnya. Haran menjadi semacam titik persinggahan penting sebelum janji Tuhan mulai dinyatakan secara penuh. Kalau mau, aku bisa tambahkan detail historis tentang Haran dan mengapa keluarga Terah mungkin memilih berhenti di sana. What's on it, sis? Nah, karena kita lihat di sini kehidupan pada saat itu dalam konteks sejarah Timur Dekat kuno itu masyarakatnya itu masih non-Medan dan daerah-daerah yang disinggahi atau dilewati oleh mereka ini merupakan tanah bulan sabit yang subur. Bisa dirangkai begini.
supaya nyambung dan mudah dicerna. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah Timur Dekat kuno, masyarakat pada saat itu masih bersifat nomaden atau setengah menetap. Daerah-daerah yang mereka singgahi atau lewati berada di wilayah yang dikenal sebagai bulan sabit subur, yaitu jalur tanah yang kaya akan sumber daya air dan subur untuk bercocok tanam. Wilayah ini membentang dari Mesopotamia hingga Kanaan, sehingga menjadi jalur penting bagi para penggembala, pedagang, dan para migran pada masa itu. Jadi perjalanan keluarga Terah dari Ur menuju Haran bukan sekadar kebetulan, melainkan mengikuti jalur kehidupan yang strategis pada zamannya. Kalau mau, aku bisa lanjutkan dengan penjelasan singkat mengapa jalur bulan sabit subur ini juga punya makna strategis dalam sejarah keselamatan menurut Alkitab. Boleh teruskan? Nah, menurut informasi yang aku dapat bahwa jalur bulan sabit subur ini merupakan salah satu bagian dari jalur sutra perdagangan dari timur ke barat, dari Tiongkok ke Eropa kalau nggak salah. Betul, dan itu menarik kalau dikaitkan dengan konteks Alkitab. Memang benar, jalur bulan sabit subur ini nantinya menjadi bagian dari rute perdagangan besar yang menghubungkan timur dan barat. Jalur ini merupakan cikal bakal dari jalur sutra yang menghubungkan wilayah Tiongkok di timur hingga ke Eropa di barat, lewat pusat-pusat peradaban seperti Mesopotamia, Suriah, dan Kanaan. Artinya, wilayah yang dilalui keluarga Terah bukan hanya subur secara pertanian, tapi juga strategis secara ekonomi dan budaya. Disinilah berbagai bangsa, bahasa, dan kepercayaan saling bertemu. Dan di tengah arus besar sejarah inilah Tuhan menempatkan Abram untuk mengawali rencananya. Kalau mau, aku bisa jelasin bagaimana posisi strategis ini membuat panggilan Abram punya dampak lintas bangsa sejak awal. Mau akses, Sin? Nah, ini menarik sekali. Di samping kita membahas keturunan Terah yang menuju kepada Abraham, kita juga membahas mengenai pentingnya jalur yang dilalui oleh Abraham dan keluarga besarnya, termasuk si Nahor, termasuk si Terah, dan juga dalam teks Alkitab Kejadian 11 ini mereka sempat transit sebentar di Haran. Bisa banget dirangkai seperti ini supaya terasa utuh dan nyambung. Nah, ini yang menarik. Selain kita membahas keturunan Terah yang pada akhirnya mengarah kepada Abram, kita juga melihat betapa pentingnya jalur yang mereka tempuh. Jalur ini bukan hanya sekadar perjalanan keluarga, tapi bagian dari rute strategis yang menghubungkan wilayah-wilayah besar pada zamannya. Abram bersama keluarganya, termasuk Nahor dan Terah, melalui jalur yang kelak menjadi penghubung perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Dalam catatan Kejadian pasal 11, kita lihat mereka bahkan sempat transit di Haran, sebuah kota penting di jalur bulan sabit subur, sebelum kisah panggilan Tuhan kepada Abram dimulai. Kalau mau, aku bisa bikin transisi mulus dari bagian ini menuju Kejadian pasal 12, supaya pembahasan langsung lanjut ke panggilan Abram. Mau buatin? Dan juga kalau kita melihat latar belakang historisnya bahwa negeri Ur Kasdim ini banyak orang-orang yang disebut ahli nujum, ahli perbintangan, atau orang-orang yang cukup cerdas sehingga kan peradaban di situ cukup maju. Nah, nanti di video yang lain kita akan membahas panggilan Abraham kenapa harus keluar dari tanah kelahiran. Namun kita fokuskan di sini baik mengenai keturunan Terah dan juga perjalanan mereka yang sempat transit di Haran sebelum Abram dan Lot ini menuju ke tanah Kanaan dan membahas budaya-budaya yang ada di sekitar Timur Dekat kuno atau daerah-daerah yang dilalui oleh rombongan besar ini. Bisa dirangkai begini, supaya terdengar rapi tapi tetap santai. Kalau kita melihat latar belakang historisnya, negeri Ur Kasdim ini adalah pusat peradaban yang cukup maju pada masanya. Banyak orang di sana yang dikenal sebagai ahli nujum, ahli perbintangan, dan tokoh-tokoh cerdas lainnya. Jadi anak ini info pasanan sendiri. Nah,
Nanti di video lain kita akan membahas khusus tentang panggilan Abram dan alasan kenapa Tuhan memintanya keluar dari tanah kelahirannya. Tapi untuk sekarang, kita fokus pada dua hal. Pertama, keturunan Terah yang mengarah kepada Abram, dan kedua, perjalanan mereka yang sempat transit di Haran sebelum Abram dan Lot melanjutkan langkah menuju tanah Kanaan. Sambil kita membahas juga budaya-budaya yang berkembang di wilayah timur dekat kuno, serta daerah-daerah yang dilalui rombongan besar ini. Kalau mau, aku bisa bikin penutup yang merangkum pembahasan ini, biar videonya selesai dengan kesan kuat. Oh ya, pada zaman dulu menurut kisah-kisah sejarah di Indonesia ada daerah yang disebut Gujarat ya. Itu di mana ya? Karena kan dulu pelajaran sejarah mengatakan bahwa pedagang-pedagang dari India, Gujarat dan Arab itu masuk Indonesia itu. Nah, kita coba menggali tentang Gujaratnya itu, dan kalau kita lihat dalam konteks pembahasan ini apakah ada hubungannya? Gujarat itu sekarang adalah sebuah negara bagian di India bagian barat, letaknya di pesisir Laut Arab, menghadap langsung ke Timur Tengah lewat jalur laut. Sejak zaman kuno, Gujarat sudah jadi pusat perdagangan besar, terutama rempah-rempah, kain, dan batu mulia. Karena posisinya strategis, pedagang dari Gujarat bisa berlayar ke Timur Tengah, Afrika Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kalau dikaitkan dengan pembahasan kita, memang jalurnya beda jauh secara geografis, dengan perjalanan Terah dan Abram yang lewat darat di bulan sabit subur. Tapi konsepnya mirip. Sama-sama berada di jalur strategis yang menghubungkan peradaban besar lewat perdagangan. Jadi, Gujarat punya kesamaan peran sebagai pintu gerbang budaya dan ekonomi, seperti halnya Mesopotamia dan Kanaan di dunia timur dekat kuno. Kalau mau aku bisa jelasin lebih detail gimana jalur perdagangan laut Gujarat ini berkembang dan kapan mulai terhubung ke Indonesia. Biar perbandingannya lebih jelas. Jelasin. Bisa jadi ada kemungkinan bahwa jalur bulan sabit subur ini sering dilalui para pedagang. Nah, disitulah terjadi satu pertukaran atau asimilasi budaya ya, baik yang ada di barat maupun ada di timur pada saat itu. Demikian juga mungkin budaya-budaya timur dekat kuno dipengaruhi oleh karena sibuknya lalu lintas perdagangan bulan sabit subur itu. Sorry, ada buktinya. Jalur bulan sabit subur bukan cuma jadi rute migrasi atau perjalanan keluarga seperti Terah dan Abram, tapi juga jalur vital perdagangan internasional pada masanya. Karena posisinya menghubungkan Mesopotamia, Suriah, Kanaan, hingga Mesir, daerah ini jadi tempat lalu lalang para pedagang dari berbagai arah. Nah, dari sana terjadi pertukaran barang, ide, bahasa, dan juga kianan. Budaya timur dekat kuno kemungkinan besar berkembang lebih cepat karena interaksi ini. Misalnya, teknik pertanian, sistem tulisan, bahkan mitologi bisa menyebar lewat para pedagang yang melewati jalur tersebut. Jadi, masuk akal kalau budaya dan kepercayaan di wilayah itu mendapat pengaruh silang, baik dari barat maupun timur. Persis seperti jalur perdagangan laut Gujarat yang kita bahas tadi. Hanya bedanya di sini jalurnya lewat darat. Kalau mau, aku bisa jelasin contoh konkret pengaruh budaya silang di timur dekat kuno yang mungkin juga dirasakan Abram ketika masih di Ur-Kasdi. Mau aku lanjut ke situ? Ya, jadi kalau kita melihat di sini pengaruh budaya dari jalur bulan sabit subur ini memengaruhi kehidupan Abram pada saat itu ya guys, dan juga karena daerah situ merupakan seperti lalu lintas strategis yang digunakan para pedagang atau para traveler yang ingin berpergian. Jadi ya bisa jadi kemungkinan besar adalah pengaruh kebudayaan-kebudayaan selain yang ada di timur dekat kuno itu memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di bulan sabit subur ini. Makanya nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi tentang panggilan Abram ya guys. Oke guys, kira-kira segitu dulu
Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini menambah wawasan pengetahuan kita dan juga melihat latar belakang historis. Dan juga kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, kalian bisa subscribe dan share. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada para donatur yang mendukung channel ini, sehingga channel ini membuat video-video edukatif dan informatif ya guys. Dan kita akan membahas banyak pembahasan lagi. Dan juga mohon dukungan doanya untuk membeli peralatan konten serta membangun studio kecil untuk membuat konten lebih berkualitas dan informatif. Ya, kira-kira segitu dulu aja. Kalau kalian tergerak untuk mendukung layanan ini atau video-video yang edukatif ini, link ada di deskripsi ya tentang open donasi lah. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Pembawaannya sudah pas dan terasa hangat. Kalau mau, aku buatkan versi yang sedikit lebih mengalir dan natural supaya makin nyaman didengar ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pengaruh budaya dari jalur bulan sabit subur ini benar-benar mengaruhi kehidupan Abram pada matanya guys. Wilayah itu memang jadi jalur lalu lintas strategis buat para pedagang dan pelancong. Jadi wajar kalau kebudayaan dari luar timur dekat kuno turut mewarnai kehidupan masyarakat di sana. Makanya nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang panggilan Abram dan konteks historisnya. Oke, kira-kira situ video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga menambah wawasan dan pemahaman kita soal latar belakang sejarah ini. Kalau kalian suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Kalau nggak suka, boleh juga klik dislike. Hehe. Terima kasih juga buat para donatur yang sudah mendukung channel ini, sehingga aku bisa terus buat konten edukatif dan informatif. Doakan juga ya supaya aku bisa beli peralatan dan bikin studio kecil supaya kontennya makin berkualitas. Link donasi ada di deskripsi, silakan kalau mau support. Oke. Mau aku buatin versi yang lebih santai atau formal?